Tes 1 2 dicoba. Tes. Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nyambung mulut tu je. Dia kamu. Jangan kau. Nyo kebara unuk dia bluetooth ke bana buka bluetooth ni le unuk dia bluetooth ina bana berapa ada bluetooth ke sana Tes 1 2. Baik ya. Baru tes. Ini teman gede. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat Allah yang maha mulia. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak kami sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, Allah mudahkan langkah kita, Allah mudahkan usaha kita ya, supaya kita dapat dikumpulkan dan kita bisa belajar bersama. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sebuah amal kebaikan bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ini sebagai salah satu pemberat timbangan amal kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas soal tryout kemarin. Tapi sebelumnya kami perwakilan dari pengajar Kanwil ya untuk persiapan KSM nasional ini menyampaikan kepada anak-anak kami sekalian, kepada Bapak Ibu guru, bahwasanya untuk pelaksanaan KSM nasional yang insya Allah akan berlangsung bulan November nanti ya, pendaftarannya berakhir pada tanggal 23 Oktober. Berarti ya kita masih punya waktu 8 hari lagi dari hari ini. Nah, tolong ya didaftarkan anak-anak kita untuk mengikuti KSM online nasional ya, yang insya Allah nanti tanggal 2 dan 3 bulan November akan ada tryout nasionalnya ya, akan ada simulasi nasionalnya. Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu kami, anak-anak kami semuanya ya, segera mendaftarkan, jangan tunggu tanggal 23 karena bisa jadi ya tanggal 23 nanti ada halangan-halangan, apakah jaringannya ya, atau kemudian terlalu banyak dan seterusnya. Kalau bisa setelah ini langsung didaftarkan anak-anak kita ya, dengan prosedur yang sudah kami share ke grup masing-masing. Ya, baik ya. Mungkin itu pengantar yang ingin kami sampaikan sebagai amanah dari Kanwil. Tolong disampaikan kepada para peserta untuk jangan lupa mendaftarkan untuk kegiatan KSM online di prosedur yang sudah kita share ke grup masing-masing. Baik, kita mulai. Insya Allah hari ini ya kita akan bahas soal tryout kemarin. Ya, Insya Allah kita akan bahas soal tryout kemarin. Ya, kita keluar dulu ya. Jadi persiapannya. Baik, kita mulai dari soal pertama.
Ya, kita mulai dari soal pertama. Tolong Ananda kami ya, yang mic-nya aktif, tolong bacakan soalnya. Mungkin dari MSen ya, dari MSen 4 Aceh Tengah, silakan baca soalnya, Nak. Silakan anak kami dari MSen 4 Aceh Tengah, baca soalnya. Oh, tidak ada ya. Baik ya. Dari MTSS Darul Ulum. Silahkan baca soalnya, Nak. MTSS Darul Ulum. Aktifkan saja mic-nya. Atau ya, saya... Pak Ahmad adalah seorang karyawan swasta yang mengalami PHK selama masa pandemi COVID-19. Ya. Untuk mengisi waktu luangnya, ia memutuskan untuk berdagang eceran bahan bakar pertalite di depan rumahnya. Ya. Setelah mengisi drum penampungan minyak dengan bahan bakar pertalite, ia menggunakan 12 alat penakar yang masing-masing berukuran 3 liter dan 5 liter. Yang berapa liter yang tidak bisa ia layani adalah... Ya. Baik, sekarang ada soal, saya ulangi soalnya. Pak Ahmad adalah salah seorang karyawan swasta yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja ya, selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mengisi waktu luangnya, ya, mohon jangan dicoret-coret, Nak. Ya, tolong dihapus ini, tolong dihapus, Nak. Yang mencoret, Nak, tolong dihapuskan, ya. Coretan merah ini ya, tolong, Nak, siapa yang coret dihapus, Nak. Ya, biar bersih ya, biar enak kita belajar. Untuk mengisi waktu luang, ia memutuskan untuk berdagang eceran bahan bakar pertalite di depan rumahnya. Setelah ia mengisi drum penampungan minyak dengan bahan bakar pertalite, ya, ia menggunakan 2 jenis alat penakar yang masing-masing berukuran 3 liter dan 5 liter. Ya, 3 liter dan 5 liter. Pertanyaannya, untuk pengisian bahan bakar berapa liter yang tidak bisa ia layani? Nah, seperti itu juga pembahasan kita hari ini ya. Anak-anak kami sekalian ya, kami selaku orang tua kalian ingin ya mengantarkan kalian untuk berpikir yang baik. Bahwasanya jangan jadikan keterbatasan itu sebagai alasan tidak maju. Ya, jangan jadikan keterbatasan kita menjadi sebuah alasan, saya nggak bisa begini karena kurang alat misalnya. Saya nggak bisa begini karena kurang ini, kurang itu. Jangan ya. Jangan jadikan keterbatasan kita sebagai alasan kita tidak maju, anak-anak sekalian. Nah, contoh kasus ini ya, contoh kasus ini silahkan diperhatikan. Sebelumnya saya sampaikan sekali lagi ya. Saya sampaikan sekali lagi, tolong yang tadi tidak sengaja nyoret-nyoret ya. Ya, tolong yang tadi nggak sengaja mencoret ini ya. Mohon dihapuskan ya, karena kami nggak bisa hapus dari sini ya. Tolong, Nak ya. Kami ulangi ya. Jangan jadikan keterbatasan kita itu alasan, alhamdulillah ya. Jangan jadikan keterbatasan kita itu alasan bahwasannya kita nggak bisa maju, tidak ya. Contohnya, perhatikan, Nak, contohnya ya. Perhatikan contoh kasusnya ini. Nah, kami contohkan ya. Ada sebuah drum ya, yang kemudian drum ini telah diisi ya. Drum ini, Nak ya, telah diisi dengan ya, telah diisi dengan minyak. Long Pak. Tidak boleh yang kena tehnya. Ini ni cara nah. Kau nama dengan boleh ni dia apa? Hani co, nah urung dalam ni ya co. Baik ya, suaranya saya mute-kan dulu ya, supaya nanti boleh ya berkomentar lagi ya. Sebuah drum yang sudah diisi dengan pertalite ya, diisi dengan pertalite, anggap sajalah misalnya pertalitnya warnanya seperti ini ya, sudah diisi begini. Nah, sudah diisi pertalite ya. Kemudian drum ini akan kemudian ya menggunakan alat takar ya. Sebut sajalah misalnya selama ini anak-anak bisa melihat alat takarnya kan seperti ini bentuknya yang seperti ini yang ada
yang ada pengaitnya ya. Ini ukurannya 1 liter. Nah, 1 liter. Kemudian jika alat ini kita anggap tidak ada misalnya. Tetapi kita ingat kita ingat ada alat pengganti lain. Katakanlah sebuah ember kecil ya, katakanlah sebuah ember kecil yang isinya tepat 3 liter misalnya. Dan sebuah ember yang lebih besar ya, katakanlah bekas isi ya, bekas cat ya, yang ukurannya pas 5 liter. Nah, ini sebagai alat pengganti, alat substitusi. Nah, begitu juga kita hari ini. Ya, ketika kita melihat kita tidak punya alat, bukan berarti kita kemudian mengatakan kita nggak bisa melakukan sesuatu. Tidak. Kasusnya begini ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ketika ya alat yang 1 liter ini tidak ada, tapi yang ada adalah sebuah ember kecil yang ukurannya 3 liter, dan sebuah bekas ya cat yang ukurannya 5 liter. Maka kedua alat ini bisa digunakan untuk mengganti peran yang 1 liter. Saya ulangi lagi ya, jangan jadikan ya alat itu sebagai alasan kita nggak maju, jangan ya. Maka tentu saja anak-anak bisa perhatikan, ketika ada orang yang, Pak saya butuh 2 liter misalnya, Pak Ahmad saya butuh 2 liter. Maka dengan mudah dia menggunakan alat yang besar yang ukurannya 5, ya, diisi penuh diisi penuh, kemudian ditumpahkan isinya sebagian sampai penuh ke ember kecil yang ukurannya 3 liter sehingga ada sisa 2 liter. Nah, perhatikan, ada sisa 2 liter pada ember yang 5 liter tadi, masih ada sisa 2 liter. Maka itu yang kemudian Pak Ahmad berikan kepada orang yang minta 2 liter. Bisa berarti. Oh, berarti yang 2 liter bisa. Oh, kalau demikian bagaimana yang 4 liter? Ya, bagaimana yang 4 liter? Tentu saja kita tahu secara aljabar, ya, 4 liter itu adalah 2 liter tambah 2 liter. Lakukan seperti yang tadi di atasnya 2 kali, berarti 2 kali 5 kurang 3. Perlakuan seperti yang di atas kita ulangi 2 kali. Sehingga muncul 2 liter dan 2 liter, bisa dapat 4 liter, bisa. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya, kalau 4 liter bisa juga, nah 4 liter bisa juga. Bagaimana yang 1 liter? Ya, saya data ya. Oh, 2 liter bisa, ya. 4 liter bisa. Baik, sekarang saya aktifkan dulu ya. Aktifkan dulu supaya nanti bisa berkomentar, silahkan ya. Nah, sekarang saya mau tanyakan ya. Nah, 2 liter bisa, 4 liter bisa, 3 liter bisa, 3 liter bisa, jawab. 3 liter. 3 liter bisa. Pakai yang mana ya? Jawab, nak. 3 liter, pakai yang kecil, alhamdulillah bisa. Kalau 5 liter bisa, nak? 5 liter bisa. Yang mana? Pakai yang mana? PKK ada mana-mana aja ke benda, 6 liter bisa, 6 liter bisa. Bisa benda. 6 liter, bagaimana cara buat 6 liter? Yang 3 liter, 2 liter. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melayani konsumen yang mintanya, Pak Ahmad 1 liter saja. Nah, Pak Ahmad saya 1 liter saja. Nah, cara matematikanya begini. 1 liter bisa berarti jawab. 1 liter gimana? Ya, 1 liter. Ya, gunakan yang 3 liter pertama. 3 liter isi ke dalam yang 5 liter. Nah, 3 liter isi ke yang 5 liter. Matikan dulu suaranya karena ada suara yang tidak bermanfaat. Ya. Coba lihat ya. Yang 3 liter ya. Yang 3 liter isi yang ke 5 liter, tumpahkan ke 5 liter. Ulangi sekali lagi. Nah, jadi 3 liternya 2 kali hasilnya 6, setelah ditumpahkan ke yang 5 liter masih ada sisa di ember kecil 1 liter. Bisa. Berarti jadi 1 bisa ya, 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa, bisa 7.
7 bisa? 7 bisa? Bisa. 7 bagaimana? 5 tambah 2. 5 tambah 2. 2 diubah menjadi 5 kurang 7. 8 liter bisa? Bisa. 5 tambah 3. 9 bisa? Bisa. 3, perhatikan. 9, 3 diulangi 3 kali. 10, 5 diulangi 2 kali. 11, 5 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Artinya apa anak-anak sekalian? Artinya ya, dengan menggunakan alat pengganti 3 liter, 5 liter, semua bisa kita penuhi. Maka mulai sekarang saya ingin sampaikan kepada anak-anak kami kita ya, jangan lagi beralasan sebab alat yang terbatas. Kalau kalian mau maju ya, karena saya justru kemudian membuka peluang untuk memunculkan ide-ide yang bagus sehingga kita bisa menjadi penggantinya solusi yang benar. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah jawaban di atas tidak ada yang tepat. Karena kenapa? Semua bisa dilayani. Nah, itu pelajaran pertama ya. Pada kesempatan yang berharga ini, Nak, kami ingin sampaikan bahwasanya, ya, kami matikan dulu ya. Kami ingin sampaikan bahwasanya, ya, jangan jadikan Nak, keterbatasan kita itu sebagai penghalang kita untuk maju. Justru Nak, keterbatasan kita itu adalah senjata kita untuk maju, berbeda dari orang lain. Nah, alhamdulillah ya, ini pembelajaran kami pertama sebagai pembuka ya. Untuk soal-soal yang lain yang mungkin tidak terbahas, silahkan kita diskusikan, kalian diskusikan dengan guru-guru pembimbing kalian ya. Tugas kami adalah memotivasi dan sedikit mengantarkan kalian. Baik, sebelumnya sekali lagi Nak, yang coret biru tadi ya, garis biru ini tolonglah dihapus Nak ya, supaya layar kita mudah untuk kita gunakan sebagai media belajar kita ya. Tolong dihapus lagi Nak, siapa yang coret nggak sengaja tadi, tolong dihapus ya. Nah, ini tema yang pertama. Maka jawabannya adalah jawaban di atas tidak ada yang benar. Karena jawabannya tidak ada yang nggak bisa. 1 bisa, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya bisa. Bahkan lebih mudah lagi. Kalau buat 10 liter, kita cukup pakai yang 5 liter 2 kali. 5 liter, selesai. Sementara kalau pakai yang 1 liter, 10 liter itu harus 10 kali kita menuangkannya. Alhamdulillah ya. Baik, ini mungkin pengantar. Kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, insya Allah. Ya. Baik ya, kita siap. Oke, ini ya. Nah, ini. Soal kedua. Nah, tolong bacakan soalnya dari Ananda kami dari MTS Arul Kumer. Mana nih ya? Di mana ini? Atau siapa saja yang aktif mic-nya, tolong baca. Silahkan Nak, yang aktif mic-nya tolong baca, atau saya tunjuk saja ya. Baca anakku. Baca Nak, silakan. Orang santri diminta oleh yang keras, merancang angka. Seorang santri. Sebelumnya kenalkan Nak, dari mana ya, namanya siapa, dari mana, dari sekolah mana, silakan. Satu orang. Perkenalkan, nama saya Ainun Mawaddah. Berasal dari MTSN 1 Aceh Selatan. Ya, silakan Nak, silakan. Seorang santri diminta oleh ustadznya untuk merancang angka 100 dari 4 buah angka 9 yang disediakan. Baik, nah, ya, jika di antara keempat angka itu boleh disisipkan operasi itu boleh disisipkan tambah, kurang, kali, dan bagi. Iya, Nak. Dengan catatan keempat angka 9 itu harus digunakan. Baik, pertanyaannya, maka pekerjaan santri itu akan A. Tidak mungkin terselesaikan karena angka 9 yang dibutuhkan tidak mencukupi. B. Terselesaikan. C. Mungkin terselesaikan jika angka 9-nya boleh tidak semua digunakan. D. Mungkin terselesaikan jika ditambahkan operasi hitungnya dengan angka 2. Baik, sekarang izinkan saya dulu ya untuk memandunya pelan-pelan. Izinkan saya dulu ya, maaf nih saya mute-kan semua dulu ya, supaya saya bisa pandu sedikit.
Nah, ya, perhatikan. Ya, saya mute-kan dulu ya supaya ya. Jadi begini. Seorang santri diminta oleh ustadznya untuk merancang, kamu buat angka 100 dengan menggunakan bahan bakunya 9, angka 9, 4 buah. 4 buah angka 9. Jika di antara keempat angka itu boleh digunakan operasi hitung disisipkan ya, boleh disisipkan operasi hitung tambah, boleh kurang ya, boleh kali, boleh bagi, dengan catatan keempat angka 9 itu harus digunakan. Nggak boleh ada yang tidak dipakai ya, boleh disisipkan tambah, boleh disisipkan kurang, kali, atau bagi, boleh tidak disisipkan, ya bebas saja. Boleh mau pakai tambah, boleh pakai kurang, terserah. Maka apa hasil dari pekerjaan santri itu? Nah, ini ya harapannya di KSM kita ya, kompetisi sains madrasah ini muncul soal-soal yang nantinya anak-anak harus kerjakan dengan sesuatu cara yang di luar kebiasaan. Ya. Nyaris soal-soal KSM ini bukan soal seperti soal yang biasa anak-anak dapatkan di sekolah, ada rumus-rumus tertentu. Nyaris nggak begitu. Tapi yang dimungkinkan adalah kreativitas. Contoh ya, contoh. Kami ulangi lagi ya. Tolong jangan dicoret ya. Karena nanti akan memperkecil ini ya. Kok semakin banyak ini ya? Ya, aduh jangan ya, baik. Nah, ya. Biar layar kita bisa kita maksimalkan untuk ibadah belajar kita ya. Belajar ini juga ibadah ya. Jadi begini Ya, begini ya. Contoh ya, tugas saya memberikan contoh. Ini mohon maaf sebelumnya ya, yang chat saya belum bisa balas karena keterbatasan ya waktu ya, kita fokus belajar saja dulu ya. Mohon maaf yang chat saya nggak bisa balas. Contoh kasus begini nih, contoh kasus ya. Saya buat permisalan anak-anak kami sekalian. Andai kita punya angka 2, 4 buah angka 2-nya 4 buah. Kita pingin muncul hasil akhirnya 8. Silahkan sisipkan, silahkan boleh sisipkan di antaranya tanda tambah, kurang, kali, atau bagi. Maka dengan cepat anak bisa bayangkan, oh supaya jadi 8 tambah aja, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8. Oh ada yang bilang, saya punya cara lain, gimana? 2 kali 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, boleh juga. Boleh juga ya. Atau kasus lain misalnya, soal lain. Ada angka 2, 2-nya sebanyak 4 buah, hasil akhirnya 10. Gimana? Oh gini, 2 kali 2, 4, kali 2, 8, tambah 2, 10, boleh. Boleh ya. Nah sekarang muncul masalah. Bagaimana cara merancang 4 buah angka 9 yang boleh disisipkan di antaranya tambah, kurang, kali, bagi, sehingga muncullah hasil akhirnya 100. Nah ini tugas yang diberikan guru. Coba ya, saya kasih anak-anak kami waktu 1 menit, 2 menit, silahkan. Bayangkan apa yang bisa kalian lakukan. Boleh kali, boleh tambah, boleh kurang, boleh bagi, sehingga hasil akhirnya 100. Saya tunggu 1 menit lagi. Silahkan kerjakan. Ambil pulpennya, ambil kertasnya, coba buat. Coba ya, berpikirlah kreatif. Ya, berpikirlah kreatif anak-anak kami ya. Karena karena kreatif ya itu bisa membuat kalian lebih maju ya, lebih maju. Potensi kalian luar biasa Potensi kalian luar biasa. Tinggal sekarang coba kalian manfaatkan kreatif ya, tinggal kreatif. Seperti kasus sebelumnya, bagaimana cara melayani pedagang, seorang pedagang melayani ya, konsumennya hanya dengan menggunakan alat penakar 3 liter, 5 liter, bisa 1 liter, bisa 2 liter, bisa 8 liter, bisa 10 liter. Nah sekarang gunakan 4 buah angka 9 yang boleh kalian tambahkan, boleh kalian sisipkan kurang, dengan tanda tambah, kurang, kali, dan bagi, sehingga muncul hasil akhirnya 100. 1 menit lagi saya tunggu.
1 menit lagi saya tunggu ya. Ini saya aktifkan suaranya supaya anak-anak kami bisa berkomentar ya, berkomentar yang baik-baik. Nah, ya, yang baik-baik. Ini ada yang angkat tangan ini ya. Baik, dari MTS Nurul Quran. Nah, Nurul udah. Ya, MTS Nurul Quran. Apa jawabannya? Gimana caranya, Nak? Harus dulu. Baik, anak kami dari MTS Nurul Quran. Ada silakan. MTS Nurul Quran. Baik, silakan. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab? Baik ya, kita unmute saja ya, karena terlalu ribut ya. Terlalu ribut, kita unmute saja. Silakan anak kami dari MTS Nurul Quran, mungkin ada jawabannya, silakan Nak. Atau saya ya, baik Nak ya. Coba anak-anak kami ya, saya besarkan ininya ya. Siapa yang punya jawabannya, coba tampilkan ke layar. Ya, 9 kali 9, bagus. Terus, silakan Nak, 9 kali 9, 81, ya. Lanjut Nak, lanjut. Ini boleh coret nih, boleh coret. Nanti hapus lagi. Silakan, boleh. Silakan anak kami mencoret, ya, boleh. Tapi nanti kita hapus lagi, boleh Nak. 9 kali 9, 81, ya. Saya tambahkan, bagus sekali. Nah, ini sampai di sini 81. Lanjut Nak, lanjut. Ayo, lanjutkan. Oh, tambah ya. 81 tambah 9, hasilnya 90. Bagus. Lagi Nak. Gak bagaimana jadi 100? Ya, tambah 9 mungkin ya. Oh, hasilnya belum sampai Nak 100. Hanya 99. Hanya 99. Nah, sekarang yang tadi nyoret ya, tolong dihapus lagi Nak, tolong dihapus lagi. Yang tadi mencoret, mohon dihapus lagi Nak. Ya, terima kasih ya. Jazakumullahu khairan katsira ya. Terima kasih banyak ya. Jangan dicoret lagi Nak ya. 9 kuadrat. Nah, buat coret. Nah, kalau gitu boleh saya izinkan. Coret Nak. 9 kuadrat 81. Ya, terus tambah 9. Ya, oke lah ya. Ya. 90 tambah 9, 99. Ya. Baik ya. Ya. Ya, sudah ya. Ya, ini terima kasih ini ya. Bila pakai 2 tambah 9 tambah 9 bagi 2. Ya, bagus sekali, Masya Allah. Ya. Nah, sekarang tolong hapus lagi Nak. Tolong hapus lagi Nak. Coretannya tolong dihapus lagi. Ya, tolong dihapus. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Baik ya. Baik, Nak. Luar biasa ya. Luar biasa. Jangan dicoret lagi Nak. Jangan dicoret lagi biar saya yang sampaikan sekarang. Ya, makasih banyak ya. Kalau gitu boleh coretnya ya. Itu baru kreatif itu ya. Bagus ya. Nah, sekarang saya sampaikan Nak, bahwasanya anak-anak ya dalam bekerja itu kita kemudian manfaatkan bahasa soal ya. Manfaatkan bahasa soal. Coba berpikir kreatif ya. Nah, ya kreatif ya, menyelesaikan masalah ya. Jadi gini Nak, ketika dikatakan ada 4 buah angka 9 yang kemudian boleh kita sisipkan supaya jadinya 100. Nah, kata-kata ini adalah kata kuncinya, boleh disisipkan. Artinya bahasa boleh tidak disisipkan. Maka dalam pekerjaan ini anak-anak bisa lakukan hal yang seperti ini Nak, misalnya. Nah, salah satunya ya. 9 bagi 9 ditambah 99. Tidak perlu menyisipkan sesuatu di antara 2 buah 9. Maka kita akan bacanya 99 ya.
99 tambah 9 bagi 9. Berapa nilai 9 bagi 9? 1. Maka jadi 99 tambah 1. Hasilnya 100. Itu bagian dari memahami bahasa soal. Kata kuncinya boleh disisipkan. Maka maknanya boleh tidak disisipkan. Nah, ini sebuah hal yang kemudian bisa dimanfaatkan. Coba kreatif, ya. Kreatif dalam menelaah bahasa soal. Jadi, ketika kita menggunakan 4 buah angka 9, ya, maka kemudian boleh disisipkan. Maknanya boleh disisipkan, boleh tidak disisipkan. Nah, ini bagian dari kesederhanaan yang nantinya bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang lebih menarik, lebih baik. Jadi jawabannya terselesaikan. Nah, jawabannya terselesaikan dengan catatan di 2 angka 9 yang pertama tidak kita sisipkan tanda tambah, kurang, kali, atau bagi. Kemudian baru kita sisipkan 9 bagi 9. Nah, di mana dalam matematika pembagian diutamakan daripada penjumlahan. Maka 9 bagi 9 hasilnya 1, ditambah 99 hasilnya 100. Begitu. Jadi jawabannya terselesaikan. Coba lihat. Dengan berpikir kreatif, kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini pembelajaran yang ingin saya tekankan ya. Sebagai orang tua kalian ya, tataplah masa depan kita ke depan ya. Dengan cara tadi, jangan jadikan alat sebagai batasan. Ya, jangan jadikan alat sebagai batasan. Bukan berarti kalau keterbatasan itu membuat kita terbelakang, tidak. Nah, justru keterbatasan itu bisa membuat kita jauh lebih maju. Kalau kita bisa merubah keterbatasan kita menjadi sebuah keunggulan bagi kita. Nah, ini yang saya inginkan penekanannya pada hari yang berbahagia ini, insya Allah. Nah, kreatif, ya. Dan yang kedua, jangan jadikan batasan sebagai penghalang kita untuk maju. Nah, demikian ya. Baik anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, ada beberapa hal yang kami anggap penting sebagai pengantar ya untuk tema berikutnya. Nah, ini ya. Ya. Soalnya tolong bacakan yang mic-nya hidup. Ya, yang mic-nya aktif, tolong bacakan soalnya, Nak. Diketahui M tambah. Kenalkan dulu namanya siapa. Silakan, Nak. Perkenalkan namanya siapa, dari mana? Atau saya minta saja ya. MSen 3 Aceh Barat. MSen 3 Aceh Barat. Baca soalnya MSen 3 Aceh Barat. Anak kami dari MSen 3 Aceh Barat. Silakan baca soalnya, Nak. Baca terus. Baca, Nak. Baca MSen 3 terus. Aceh Barat. Saya, Pak. Ya, boleh, boleh. Baca. Siapa Saya yang namanya? Nuruda. Hah? Ade Zamkuri dari MSen Nuruda. Nah, kabupaten apa ini? Kabupaten Aceh Barat. Ya, mantap. Baca, Nak. 1. Diketahui M tambah 1 tambah M tambah 2 Ya. tambah M tambah 3 tambah Titik, Alah. titik, titik. tambah titik apa? Alah. Baik, saya bacakan soalnya ya. Diketahui M tambah 1 tambah M tambah 2 tambah M tambah 3 tambah M tambah 4 tambah M tambah 5 tambah M tambah 6 sampai tambah 50. Ya, matikan saja dulu mic-nya ya. Ya, ini ada pertanyaan, tapi nanti aja lah ya. Maaf ya. Ini Maaf ada ya. pertanyaan, tapi nanti aja lah. Baik ya. Baik. Ya. Saya ulangi soalnya.
Diketahui M tambah 1, tambah M tambah 2, tambah M tambah 3, tambah M tambah 4, tambah M tambah 5, tambah M tambah 6. Saking banyaknya nak, saya buat titik-titik 3 buah. 1, 2, 3. Itu artinya lanjut terus ya. Sampai angka terbesarnya tambah 50. Hasilnya menjadi 1139. Nah, perhatikan. Menjadi 1139. Jika M adalah bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dengan angka 1 ya, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah nilai dari 2M dikurangi 1? Saya ulang. Jika M adalah bilangan asli, maka berapakah nilai dari 2M dikurangi 1? 2M dikurangi 1 ya. Baik nak, saya selaku guru kalian ya, selaku guru kalian ingin menyampaikan bahwasanya yang namanya emas itu nak ya, yang namanya emas itu walaupun diletakkan di tempat yang enggak mulia, emas tetap mulia nak. Ya, emas itu tetap mulia. Tetap yang namanya ya logam mulia. Jadi kadang-kadang nak, potensi kalian itu potensi nak ya, bisa kalian dapatkan dari ya, yang pertama nak, ya, teori dasar yang anak-anak sudah kuasai. Nah, oh saya sudah pernah bahas soal kayak gitu. Oh saya tahu rumusnya misalnya yang kedua. Yang kedua nak, bisa kalian dapatkan juga dari bahasa soal. Oh mungkin itu arahnya ya, bahasa soal. Atau jangan lupa nak, bisa kalian dapatkan juga dari dari option jawabannya gitu nak. Atau bisa kemudian perpaduan dari ketiganya. Teori kalian bagus ya, telaah bahasa kalian baik ya, kemampuan analisa kalian bagus, itu bisa lebih cepat gitu nak. Contoh begini, contoh ya. Nah, contoh. Nah, sekarang perhatikan. Saya ingin tanyakan sifat. Nah, sifat bilangan. Ya, sifat bilangan. Jika bentuknya 2M. Nah, sekarang saya aktifkan mic-nya nak ya. Saya aktifkan. Silahkan berkomentar yang baik ya. Nah, saya perhatikan. Silahkan. Kalau M-nya adalah bilangan asli, maka 2M. Contohnya nak, 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, angka-angka seperti ini tergolong angka apa nak? Bu, di sini tulisnya bukan? Jam 8.30 Bu. Coba. Coba lihat nak, coba lihat. Ya, coba fokus ya, anak-anak kami fokus belajar. Masalah lain tinggalkan dulu ya, fokus nak ya. Yang hadir. Supaya anak-anak kita fokus. Saya ulang lagi. Iya, Masya Allah, genap, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Genap. Kalau 2M bilangan pertanyaan saya, maka 2M kurang 1 nilainya akan menjadi bilangan apa? D. Bagus sekali, Masya Allah. Nah, disinilah kemudian anak-anak sekalian. Ya, saya matikan dulu ya. Disinilah yang kemudian anak-anak tadi ya, memadukan antara teori yang kalian punya, ya, bahasa soal yang kalian pahami, dengan analisa jawaban yang bisa kalian lihat. Kalau 2M adalah bilangan genap, maka 2M kurang 1 akan menjadi bilangan ganjil. Oh, kok bisa? Ya, 2M-nya kan bilangan genap, contohnya 6. Kalau dikurangi 1 jadi 5. Kalau 8 dikurangi 1 jadi 7. Kalau 10 dikurangi 1 jadi 9. Kan begitu ya? Maka nilai 2M kurang 1 akan menjadi bilangan yang terkategori bilangan ganjil. Maka pertanyaan kita ini, 2M kurang 1 akan mengantarkan jawaban yang nilainya harus ganjil. Maka jawabannya nggak boleh 32.
Jadi yang boleh berapa? 31. Yang boleh berapa? 33. Nah, kalau sekiranya 31, nah perhatikan, kalau sekiranya 31, maka nah, bisa gini nah analisa 2M kurang 1 gitu nah ya. 2M kurang 1 hasilnya 31. Berarti 2M-nya sama dengan 32. Oh, maka M-nya 16. Kan begitu kan? Atau yang di bawahnya, kalau 2M kurang 1 sama dengan 33, maka M-nya 17. Anak-anak sekalian, ya, saya berharap ya, Berarti ya dengan waktu yang Benar, ideal ini ya, dengan waktu yang ideal ini ya, kita tahu nak belajar seperti ini tentu banyak keterbatasannya ya. Maka saya ingin sekali nak menularkan apa yang saya rasa penting sebagai kemampuan dasar kalian ya. Dan kadang-kadang itu bukan sekedar bahas teori. Karena dari teori ini saya yakin ya, guru-guru kita Masya Allah ya, kemampuannya sudah sangat luar biasa ya. Tugas kami hanya sedikit untuk memotivasi anak-anak sekalian. Nah sekarang, Alhamdulillah nak, Alhamdulillah sudah. Kita dapatkan gambaran nak. Perhatikan ya. Kita dapatkan gambaran ya dari tadi ya, kemampuan menelaah tadi. Ya, kemampuan menelaah tadi. Pak, tolong jangan dicoret nak. Ya, Alhamdulillah ya. M-nya nak, M-nya bisa jadi 16 atau 17. Kalau 16 berarti 16 diganti M-nya ya. Tambah 16 tambah 1, 17. Tambah 18. Tambah 19. Tambah titik-titik. Sampai jadi tambah 50. Atau 17 tambah 18 tambah 19 tambah titik-titik ya, hasilnya tambah 50 ya. Pertanyaan saya yang mana hasilnya menjadi 1139. Saya kasih waktu kalian 3 menit. 33, Pak. 3 menit. 33. Ya. 33. Saya kasih waktu 3 menit, nak. Ya, betul. Saya kasih waktu 3 menit. Yang lain coba cari. Mulai dari 16 atau mulai dari 17. Silahkan dikerjakan. Coba. 17, bagus. Ini siapa yang jawab nih? Dari mana nih? MTS 58. Ah, ya, Masya Allah. Mantap, 17. Saya ya, 17. Yang dari MTS dia lama ya, tunggu dulu nak ya. Biar kawan-kawannya juga bisa seperti ya, supaya teman-teman kamu bisa seperti kamu juga. Silakan 2 menit lagi. Tes yang lain. MTS Nurul Islam ya. MTS 4 Biren dan lain-lain. Silakan coba. Pakai 16 atau 17? Silakan coba. Silakan dicoba. Mau pakai 16 atau 17 yang benar. Tes. Saya kasih 2 menit sampai jam 9:26. 17 Pak, 17. Bagus. Dari mana nih? Dari Malamal ya? 17 Pak, 17. Dari MCN 3 Aceh Barat, Pak. Masya Allah. Bagus. Mantap, nak. Mantap. Alhamdulillah. Dari mana lagi? Berapa? 17 Pak. Dari mana? Dari mana? Sekolah, Pak. 17, Pak. 17 Pak. 17 Pak. Bagus, 17. Ya, jelas. Alhamdulillah. 17 Pak. Ya, mantap. 17 Pak. Ya, bagus. Moga. Ya. Biar semuanya komentar lah ya. Hidupkan saja, unmute ya. Ya. Jawabannya 16 atau 17? 17 Pak. Bagus. 17 Pak. Kemarin dapat nak? Ya, bagus. 17 jawabannya. Ya. Begitu caranya. 17 bagus ya. Ya sudah ya. Jangan lagi dicoret ya. Tolong yang nyoret dihapus nak. Mantap. Jangan dicoret lagi nak ya. Ya, bagus. Jawabannya 17. Alhamdulillah, mantap. Bagus. Bagus. Ya, jawabannya 17. Bagus, alhamdulillah, bagus. Ya. Oh, jangan dicoret gitu. Ya, jangan coret. Sudah. Bagus ya. Nah, jadi begitu nak ya. Kembangkan semua potensi. Saya matikan dulu ya. Ya, baik ya. Kembangkan semua potensi yang Ananda punya. Kalian punya rumus, ya.
kalian punya teori. Kalian bisa kemudian menalah bahasa soal, ya. Kalian bisa lihat opsi jawabannya, tapi kalian nggak boleh coret-coret lagi. Ya. Nah, baik sekarang yang nyoret-nyoret dihapus dulu nak, dihapus dulu nak, dihapus. Kita masuk soal berikutnya. Silahkan dihapus nak, yang ya coret 17 ini, ya bagus. Nanti boleh coret lagi, ya. Silahkan coret lagi yang kuning ini dihapus. Nanti boleh coret lagi ya, boleh coret lagi. Untuk kebersamaan kita tolong dihapuskan. Alhamdulillah ya, begitu nak literaturnya ya, bahwasannya coba kembangkan potensi kalian. Jangan jadikan keterbatasan sebagai kendala dalam ya, kemajuan kita. Justru ya keterbatasan itu akan menjadi sebuah cara kita untuk maju ya, beda dengan orang lain. Kreatif ya, dan kemudian ya gunakan segenap potensi yang kita miliki. Alhamdulillah. Baik, kita mulai soal yang lain nak. Ya, kita mulai soal yang lain. Alhamdulillah. Pakai Fadi lah. Cepat lari. Baik, salah satu anak-anak kami, salah satu orang ya, yang mic-nya alhamdulillah hidup, nak, tolong bacakan soalnya, anak-anak kami. Dari MTS Amanah. 2 kali 81. Jadi yang di CBA menyatakan bilangan dengan 4 angka. Iya. Setiap huruf yang berbeda menyatakan angka yang berbeda. Iya. Jika 9 kali ABCD sama dengan DCBA, maka A tambah B tambah C tambah D adalah. Ya. Sebelumnya ya, kalau kami belum izinkan jangan coret-coret dulu ya. Ya nak, kalau kami belum izinkan jangan coret-coret dulu ya. Dihapus dulu. Ini tidak ada 5 di sini 1 Ya. Coba lihat lagi. Jangan dicoret dulu nak, biar kita enak belajarnya. Ya, mohon jangan dicoret dulu. Ya ini. N-nya kan 1 kali 9. Ibu nggak buat 1 lagi. Baik ya. Saya ulang soalnya, A, B, C, D, dan D, C, B, A menyatakan bilangan 4 angka dengan catatan angkanya berbeda-beda, nggak boleh sama. Ya. Jika 9 kali A, kali B, kali C, kali D sama dengan D, C, B, A, pertanyaannya berapakah jumlah A tambah B tambah C tambah D? Saya kasih waktu 2 menit, silakan dikerjakan. Nah, saya matikan dulu ya. Saya kasih 2 menit. Kerjakan. Tolong jangan dicoret-coret dulu. Nanti yang mau coret nanti. Ya, yang mau coret nanti. Yang mau coret nanti. Nanti dulu ya. Ya, sabar ya. Nanti ada waktunya insya Allah. Silahkan. Silahkan. Ya, ada yang jawab 14. Boleh. Dihapus lagi nih. Dihapus lagi. Ya, boleh dihapus lagi. Alhamdulillah. Ya, makasih ya. Nanti kalau sudah kita izinkan baru coret ya. Ya. Kok dihapus? Kok tambah 0? Ya, jangan coret dulu ya. Emang gitu. Sebelum kami izinkan, jangan dicoret dulu nah, ya, biar kita belajar sama-sama ya. Ini semua ya, untuk kita semua bisa maju sama-sama ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jawabannya adalah, nah, coba lihat nak, coba lihat. Sekarang biar saya saja dulu yang 14. Ya, bagus ya. Biar saya dulu yang 18. Ya. Biar saya dulu yang mengajarkan. Nah, nanti saya kasih kesempatan ya. Coba anak-anak sekalian, ya, ada hal yang unik. Ya, ada hal yang unik dengan angka 9. Angka 9 ini beda nak dengan angka yang lain. Ada hal yang unik dengan angka 9. Apa yang unik? Coba anak lihat. Ya, saya matikan dulu mic-nya karena saya butuh kalian paham ini semuanya ya. Semuanya paham. Ya, saya pingin semuanya paham. Karena ini luar biasa sederhana ya. Kalau 2 kali 9 kan hasilnya 18 tuh kan? 18
Ya, 18. 3 kali 9 hasilnya 27. 4 kali 9 hasilnya 36. Ternyata anak-anak sekalian, ya, kita berbesar samanya. Ya. 22 kali 9 hasilnya 198. Gitu kan? Anak kalian ada sifat istimewa dengan angka 9. Apa istimewanya? Sebuah bilangan kalau dikalikan dengan angka 9 akan menghasilkan bilangan yang angkanya kalau ditambah, coba tambah. 1 tambah 8 berapa? 9. 2 tambah 7? 9. 3 tambah 6? 9. 9. Coba yang ini. 1 tambah 9? 10. Ada tangan nih, Pak. Tambah 8? 18. Coba tambah lagi. 1 tambah 8? 9. Nah, jadi Potongan tuh nggak boleh. Ya, sifat perkalian 9 dengan bilangan asli akan menghasilkan sekelompok bilangan. Ya, kalau 4 misalnya A, B, C, D. Yang jika kalau anak-anak tambah A, B, C tambah D itu jawabannya harus kelipatan 9. Maka dengan trik ini jangan cari panjang-panjang. Lihat, bukankah A, B, C, D? Perhatikan nak, ya, bukankah A, B, C, D? Tolong biar saya saja yang coret dulu ya. Nanti biar sama-sama kita ya, sama-sama pandai kita nak ya. 9 kali A, B, C, D, karena A, B, C, D ini bilangan asli. Hasilnya D, C, B, A, D, C, B, A. Kalau begitu, D tambah C tambah B tambah A, jangan coret nak ya. D tambah C tambah B tambah A, atau boleh jadi A tambah B tambah C tambah D karena berlaku sifat komutatif. Jawabannya juga harus kelipatan 9. Saya mau tanya ini nak, apakah 12 kelipatan 9? Bukan. Apakah 14 kelipatan 9? Bukan. Bukan. Apakah 16 kelipatan 9? Bukan. Apakah 18 kelipatan 9? Ya. Nah, sudah selesai. Itu jawabannya. 18. Jawabannya kayak gitu 18. Sudah selesai. 18. Ya. Oke, 18. Jadi kelebihan perkalian dengan angka 9 akan menghasilkan bilangan yang jika dibilang hasilnya 9, 18, 27, 36 atau nilainya kelipatan 9. Nah, coba catat. Catat. Tolong dicatat dikit. Nanti saya jelaskan cara yang lain. Nah, jangan coret-coret dulu nak ya, jangan coret-coret dulu ya. Ya, itu yang nyoret itu siapa tuh ya? Ya. Udah, jangan coret dulu. Ya. Nah, sekarang cara yang lain. Ini saya mohonkan ya, jangan dicoret ya. Sekarang cara kedua. Ya, cara kedua. Jangan coret dulu ya, kita belajar sama-sama ya. Cara kedua. Bagaimana kalau sekiranya kami hitungannya angka-angka misalnya? Ya, enggak, jawabannya kami tahu jawabannya. Jawabannya tahu 18. Gimana cara ngitungnya? Sekarang pakai logika sedikit. Nah, ya, pakai logika sedikit. Ya, sekarang saya siapkan materinya, tolong ya, biar saya saja yang mencoret kali ini. Anak-anak kami ya, nggak usah coret-coret lagi ya. Saya saja. Nah, saya saja. Ya, biar saya saja. Nah, oke ya. Nah, sekarang lihat. Sekarang perhatikan anak-anak kami ya. Anak-anak kami yang pintar-pintar perhatikan ya. Ketika anak kami A, B, C, D, 4 digit ya, ribuan namanya nak ya. Kita kali 9 hasilnya menjadi D, C, B, A. Bukankah D, C, B, A juga masih ribuan? Maka ananda kami yang berbeda. Tolong jangan dicoret nak ya. Ya. Maka tidak diperkenankan. Jangan dicoret lagi nak ya. Jangan dicoret nak ya. Maka tidak boleh. Astagfirullah. Maka nggak boleh. A-nya itu 2. Boleh A-nya 2. Kenapa nggak boleh 2? Karena kalau 2 kali 2 jadi 18. Angkanya tidak 4 angka lagi, sudah 5 angka. Nggak boleh 2. Nah, kalau begitu ya, 2 nggak boleh. Karena lebih nanti angkanya jadi 5, nggak boleh 2.
Kalau 2 nggak boleh, 3 lebih nggak boleh lagi kan? 4 juga ya. 0 pun nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, ya. Kenapa nggak boleh? Ya. Jadi kalau 2 nggak boleh, 3 nggak boleh, 4 nggak boleh, 5 nggak boleh ya. Aduh. Saya minta tolong jangan coret lagi nak ya, biar saya saja yang mencoret ya. Ya. Supaya kita lebih enak belajarnya ya. Maka nak dari angka 2, 3 dan seterusnya tidak boleh. 0 juga nggak boleh, maka hanya ada 1 angka yang boleh dijadikan angka pengganti A. 1 aja yang boleh. Nah, hanya 1 aja. Angka 1 yang boleh. Nah, ganti nih, nggak boleh ya. Karena banyak yang nggak boleh, maka yang layak sebagai pengganti A adalah 1 ya. Maka ya 9 kali 1 9, maka D-nya jadi 9 nak. D-nya jadi 9 ya. Maka A-nya jadi 1. Nah, begitu nak. A-nya jadi 1. Nah, sekarang logika berikutnya nak ya. Perhatikan 1B ya, kali 9. Perhatikan 1B ya. Kalau sekiranya angkanya ini adalah 2, maka 9 kali 2 18. Taruh 8, simpan 1. 9 kali 1 9, tambah 1 10. Angka yang awalnya cuma 4 sekarang menjadi tambah 1 jadi 5. Nggak boleh itu nak. Berarti maknanya apa nggak boleh? B nggak boleh 2. B nggak boleh 2. B untuk si B nggak boleh 2. 2 nggak boleh. Apalagi 3. Dan juga 3, 2, 3. 1 nggak boleh. Karena sudah digunakan di awalnya. Maka satu-satunya yang boleh untuk B adalah 0. 0. B-nya 0. B-nya berapa nak? 0. Ingat sifat tadi, perkalian dengan angka 9 akan menghasilkan bilangan kelipatan 9. Coba tambah, 9 tambah 0. 9 tambah 0, anak-anak kami berapa? 9. Tambah 1? 9. Tambah 1? 10. Tambah C, kelipatan 9. Setelah 9 ada angka 18. Tolong tanda ya. 10 tambah berapa jadi 18? Siap, Ge. 10 tambah berapa jadi 18? 8. Maka C-nya harus angka 8. C-nya 8. Maka angka yang dimaksud adalah 1089. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 8, D-nya 9. Maka susunannya menjadi D, C, D, A. 9801. Yang jika dijumlahkan hasilnya harus 18. Begitu caranya. Nah, perpaduan ya antara teori ya, perpaduan antara teori dan kemampuan menelaah jawaban. Ya, jawabannya 18. Boleh disimpan, nak? Boleh disimpan. Kita masuk soal yang lain. Baik, untuk ke depan ya, mohon supaya host saja yang boleh coret-coret ya. Boleh host saja yang boleh coret-coret. Ya, terima kasih ya. Ya, biar host saja yang coret-coret ya. Nanti insya Allah nih kita buatkan YouTube-nya, kalian boleh belajar kembali. Dan tetap ya berkoordinasi dengan guru-guru pembimbing kalian ya, karena guru pembimbing adalah ujung tombak kalian ya. Ya, ujung tombak untuk kalian belajar selain diri kalian sendiri. Selain diri kalian sendiri ya. Baik anak-anak sekalian, ya kita lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Banyak nih Pak. Oh, Mbak. Ananda dari MTS Ulumul Quran Pagarair. MTS Ulumul Quran Pagarair. Mohon yang tulis hapus dulu nak. Baik, kami ulangi ya, tolong jangan dicoret nak layarnya ya, biar kami saja. Ya, betul, jawabannya betul 214 ya. Benar ya, benar. Ya, betul ya, jawabannya benar. Ya, bagus. Jawabannya 214, bagus ya. Biar ada lama, Pak.
Jemaah amal ya. Ananda kami dari jemaah amal, tolong hapus dulu nak, tolong hapus dulu nak anak kami ya. Jazakumullah ya, makasih banyak nak ya. MTS Ulumul Quran, baca soalnya. MTS Ulumul Quran. Baca, jangan malu ya, baca. Ya, kenalkan namanya siapa? Namanya siapa ya? Kenalin. Jangan malu-malu. MTS Ulumul Quran. Misalkan M dan N adalah dua bilangan prima, sehingga M tambah N adalah surah Al-Kafirun dalam kitab Al-Quran. Maka nilai terkecil yang bagus. Nah, sekarang muncul pertanyaan sedikit. Nah, ini saya sudah dibantu ya, alhamdulillah ya, sudah dibantu oleh salah seorang teman kalian ya, alhamdulillah ya. Ya. Kepala amal ya, terima kasih nak ya, alhamdulillah. Ya. Kita sudah dibantu dari teman kita dari Jemaah Amal ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit. Dalam mushaf Al-Quran ya, dalam mushaf Al-Quran surat Al-Kafirun itu adalah surat yang terletak pada susunan surat yang Biar dulu ngomong ya. Saya biar saya, karena ada ide yang mau saya sampaikan nak ya. Ini ada soal ini sebenarnya ada jebakan sedikit ya. Surat Al-Kafirun ya berada pada urutan nomor ke-109 dari susunan Mushaf Quran Utsmani. 109 ya, 109. Nah, anak-anak sekalian, saya suka ya untuk memoles kalian sedikit ya, menambah apa yang sudah kemudian menjadi ya kiprah guru-guru kalian yang luar biasa di daerah masing-masing, di madrasah masing-masing ya. Jadi coba lihat 109. Nah, 109. Bukankah dia adalah bilangan ganjil? Ya, betul. Ya kan? Bilangan ganjil ini kalau merupakan hasil penjumlahan, ya penjumlahan itu hanya diperoleh jika bilangan yang dijumlahkan adalah ganjil ditambah genap. Ganjil ditambah genap. Atau boleh genap ditambah ganjil. Ya, genap tambah ganjil. Sementara, perhatikan, kalau genap tambah genap, genap tambah genap, hasilnya genap. Ya, hasilnya genap. Begitu juga ganjil ditambah ganjil, hasilnya juga genap. Gitu ya. Maka ketika kita tahu hasilnya adalah 109, ya, 109. Bentar ya, saya matikan dulu mic-nya biar saya saja yang ngomong. Nanti boleh ngomong juga ya. Ketika hasilnya adalah bilangan ganjil, maka itu harus dari penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan genap. Sementara kita punya konsep bilangan prima. Nah, bilangan prima, kita ada konsep juga bilangan prima. Nah, bilangan prima. Bilangan prima ini mayoritasnya adalah bilangan ganjil, kecuali dua. Hanya dua, nah hanya dua. Satu-satunya bilangan genap yang merupakan anggota bilangan prima. Cuma dua, yang lain nggak ada. Maka supaya muncul 109, maka mau tidak mau bilangan genapnya yang harus dipakai hanya dua. Sementara sisanya 100. Berarti ya, bilangan prima yang dimaksud adalah 2 dan 107, tinggal kali. 2 kali 107 hasilnya 214. Nah, ketahuilah ya, sebenarnya jawaban ini bukan hanya menjadi jawaban terkecil, sekaligus dia menjadi jawaban terbesar.
seperti di rumah, anak tunggal, anak satu. Berapa orang anaknya? Satu. Dia anak paling besar, dan anak yang paling kecil. Maka jawabannya ya, jawaban 214 untuk soal ini tidak hanya menjadi jawaban yang pertanyaannya nilai terkecil, juga nilai terbesar. Bahkan satu-satunya nilai bahasanya, satu-satunya nilai. Terkecil dia, terbesar dia. Itu logika yang kemudian bisa kami hantar ke paham ya? Baik, alhamdulillah ya. Baik, Ananda dari Jemaah lagi nak ketikannya, masya Allah. Matikan ya. aja mic-nya, Pak. Ya, terima kasih anak amal yang sudah banyak membantu ya. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah Ananda ya, menjadi amal kebaikan kita semua. Iya, ya. Pak, iya, Pak, iya. Baik ya. Iya. Iya. Kita lanjutkan soal berikutnya nak. Kita lanjutkan Ribut soal kali, woi, ribut kali. Ada akhlak. soal berikutnya ya. Ada akhlak. Ya, sudah. Jangan apa komentar Ada ya. akhlak. Ya, jangan. Nggak boleh komentar begitu ya. Ya, udah nih. Unmute-kan aja, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Perhatikan tabel berikut. PQR SP3 6U8. PQR SP3 6U8. Diketahui PQRST dan U adalah bilangan rasional. Saya mau jelaskan nanti sedikit ya. Sehingga jumlah dari 3 bilangan dalam satu kolom, ya. Sehingga jumlah 3 bilangan dalam satu kolom. Maaf ya, saya mutkan semua ya. Biar saya dulu yang ngomong, nanti boleh komentar ya. Ya. Jangan coret dulu nak ya, nanti ada waktunya. Teman-teman juga mau belajar ya, sama-sama nak ya, kita ya belajar sama-sama ya, biar pintar sama-sama ya. Baik, saya ulang. Ya, saya ulang. Diketahui PQRST dan U adalah bilangan rasional, sehingga jumlahnya dalam per kolomnya, ya, dalam per kolom, per baris dan diagonalnya jumlahnya akan sama, ya. Nah, di sini kita sudah dibantu nak beberapa sel tuh ada angkanya nak, ada angka 3, ada angka 6, ada angka 8, 3 ada 6 ada 8 ada ya. Sekarang pertanyaannya kalau lihat P, nah gitu nak ya, kalau lihat P yang dilihat ya, kalau lihat P, berapa nilai P, maka hasil dari bilangan P-nya itu sama dengan nomor surat ya apa gitu. Oh, nggak apa, kemarin nggak ada tabel ya, kemarin nggak ada masalah. Pokoknya belajar kita nak, ya. Kalau kemarin nggak ada tabel, sekarang tabelnya, ya, sekarang tabelnya. Kemarin mungkin tertinggal, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Pentingnya kita belajar, ya. Terima kasih nak masukannya ya, alhamdulillah ya. Syukran. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan anak-anak kami mencoba. Nih soalnya sekarang ada. Silakan ya. Tolong jangan dicoret dulu ya, biar sama-sama kita belajar. Ya. Silakan nak, dipersilahkan. Tes Nurul Huda ya. Yang lain-lain silakan. Ya betul, jawabannya D betul. Jangan dicoret dulu anak kami ya. Nanti saja nanti nak. Biar kawan-kawannya. D, Pak. Betul. Kan aja Pak, Ya. nggak kedengaran suaranya. Ya, betul. Ya, betul nak ya, betul. Ya, betul. Coba dulu nak ya. Ya, coba dulu nak. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan nak, silakan. Kita belajar sama-sama ya, biar pintar sama-sama nak ya. 2 menit lagi nak. Ya. D, Pak. Betul. Tapi jangan dicoret dulu ya. Biar kawan-kawannya semangat nah ya. Nanti Jangan dicoret. kawannya nggak semangat ya. Ya. D, Pak. Benar. Betul. Lumpur, Pak. Hah? Nggak ada. Kamu udah 2 kali. Ya, sudah cukup. Sekarang satu orang aja. Tolong, aduh jangan dicoret nakku. Anak-anak, ya hapus dulu nak, hapus dulu. Apa enggak Hapus dulu. Tengok, Pak. Ya, hapus dulu nak, hapus dulu. Anak kami ya, jangan dicoret nak, tolong dihapus. Kok tambah banyak ini?
Tolong dihapus garis kuningnya, nak. Garis kuningnya dihapus. Ya, betul. Jawabannya D. D, Pak. Ya. Sebelum saya bahas ya, D, Pak. Ya, betul. Tolong garis kuningnya dihapus dulu ya. Kalau nggak dihapus garis kuningnya, saya nggak bahas. Ya, tolong nak. Jangan ditambah malah nak, dihapus nak. Aduh. Hai. Apa gitu? Hello. Banet. Tolong kita hapus nak, hapus. Jangan dicoret-coret. Ya. Tolong dihapus lagi ya. Tolong dihapus nak. Ya ini ya kebersamaan kita di madrasah sanawiyah ini ya. Anak madrasah, anak-anak yang baik-baik ya, anak-anak yang calon pemimpin masa depan ya. Ya, umat itu punya beban di pundak kalian tuh, ada beban umat ke depan nak. Ya. Coba kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama, tapi ada syaratnya nih. Tolong hapus dulu. Bersihkan layarnya baru saya mau mulai. Aduh, ya Allah. Tolong nak. Coy, itu nggak baca coret-coret. Jangan coret-coret. Jangan dicoret. Kapan belajarnya udah mau coret? Semua mau belajar, jangan dicoret-coret. Jangan ribut, bisa enggak? Jangan ribut, jangan coret-coret. Iya. Jangan dicoret-coret. Ya, jawabannya benar ya, bukan salah satu dari jawaban di atas ya, benar ya, benar. Wah, ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Jangan nyoret. Baik ya, ya benar nak ya, jawabannya adalah bukan salah satu dari jawaban di atas ya. Ini saya mau nulis. Penjelasannya Pak, penjelasannya. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Jangan dicoret-coret. Dicoret-coret lah. Baik, nggak apa-apa ya. Ya mungkin. Minta tolong jangan dicoret nih yang kuning-kuning ini nak ya, biar kita bisa mau lanjut nih ya. Letak nih coret. Jangan dicoret. Ya sudah, coba ya. Ya jawabannya. Nah, jangan dicoret. Jangan dicoret. Ini, jangan ada pikiran kita. Baru dia baik ya, mungkin pembelajaran kita pada hari ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti akan ada video tambahan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kami semua ya. Kita akan belajar lebih giat ya. Soalnya akan kami share ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini